Syukru ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan serta anugerah yang lain-lainnya yang begitu banyak. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah di hari ini kita sudah bisa insya Allah menyelesaikan perjalanan kita untuk di Madinah. Kenapa kita berkumpul sekarang? Perlu diketahui, insya Allah ba'da zuhur kita akan melaksanakan perjalanan umroh menuju Makkatul Mukarramah. Oleh karena yaitu niat aku mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Pertanyaannya ada beberapa muncul, apakah pakai sabun dan lain sebagainya. Jawabannya ya, pakai sabun. Apakah keramas semua sampai rambut segala? Afdolnya begitu. Tapi kalau kira-kiranya tidak mau sampai ke rambut, nggak jadi masalah. Yang penting mandi dan niatkan untuk sunnah ihram. Niat aku mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Bagaimana kalau tadi habis subuh mandinya? Boleh, nggak jadi masalah. Sekalipun sekarang belum memakai pakaian ihram. Namun yang paling penting nanti, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum dohor itu semua sudah memakai pakaian ihram. Sebelum dohor, baik bapak-bapak maupun ibu sudah memakai pakaian ihram. Kemudian ketika sholat sudah semuanya memakai pakaian ihram. Dan perlu diketahui ketika sholat niatkan untuk jamak. Pertama kita ngamum kepada imam. Niat aku sholat fardu dohor ya di jamak takdim dengan asar 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Beres sholat dengan imam, langsung kita bikin barisan lagi ya, ibu-ibu dengan umi atau ibu subur, nanti jamaah dengan saya. Niatnya, niat aku sholat fardu dohor niat aku sholat fardu asar di jamaah dengan apa? Dengan dohor 4 rakaat aja, nggak apa-apa. 4 rakaat maksudnya banyak rakaat, banyak pahala, insya Allah ya. Jadi kita sholatnya jamak, namanya jamak takdim, begitu. Kosor. Ya, Pakai kosor. Kalau jamak tidak ada kosor. Kalau jamak kosor baru jamak artinya menghimpunkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Kosor artinya meringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Jadi kita hanya jamak saja. Ya, nggak usah dikosor lah. Jadi tamam namanya, ya, jamak tamam. Jadi 4 begitu. Nah, jamaah yang berbahagia tambah lagi koper udah di packing belum? Ada yang sebagian. Ada yang udah. Saya udah memberikan contoh, udah saya simpen di luar. Kopernya udah rapi, ya. Karena dari semalam sudah saya rapi-rapiin semua. Kemudian selanjutnya, ibu dan bapak yang perlu diperhatikan. Kita nanti akan berangkat menuju ke Bir Ali. Perjalanan Bir Ali kalau lancar, insya Allah minimal setengah jam. Karena perjalanannya itu hanya 12 kilo. Ya, 12 kilo. Kalaulah macet tidak seberapa, insya Allah ya. Nah, apa yang kita lakukan nanti di Bir Ali? Bir Ali itu namanya ada yang nyebut Abyar Ali, ada yang nyebut Zulhulaifah. Zulhulaifah itu adalah salah satu dari 5 mikot makani. Mikot makani. Mikot itu kalau dalam haji ada 2. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani artinya waktu yang sah untuk melaksanakan haji, yaitu waktunya dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Itu namanya mikot zamani. Tapi kalau untuk umroh tidak ada mikot zamani, yang ada adalah mikot makani.
Mikot makani bagi kita yang berangkat dari Indonesia langsung ke Jeddah atau lewat Jeddah langsung ke Madinah, mikot makaninya adalah di Abyar Ali atau Bir Ali atau namanya Zulhulaifah. Kenapa saya sebutkan semuanya? Biar jamaah nggak bingung. Oh, bisa Zulhulaifah, bisa Bir Ali, bisa juga Abyar Ali. Lalu apa yang harus kita lakukan di Bir Ali itu, di Zulhulaifah? Yang pertama, harus punya wudu. Kalau memang batal dari sini nggak apa-apa. Dari sini nggak punya wudu nggak apa-apa. Datang nanti ke Zulhulaifah, kita wudu lagi. Oke, yang pertama wudu. Yang kedua, masuk ke masjid. Apa yang dilakukan di masjid? Pertama, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Oke. Yang kedua, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Masing-masing. Ya, masing-masing. Beres sholat sunnah ihram 2 rakaat, kemudian baru kita berdoa, minta keselamatan, kemudahan, kesehatan, kekuatan, dan semoga ibadah umrah kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah haji atau bagi yang sudah umrah, boleh umrahnya dihadiahkan kepada almarhum wal marhumah. Model Ibu Subur, Ibu Haja Subur udah haji, maka umrahnya boleh dihadiahkan. Bagi yang belum pernah ke Mekah, belum pernah haji dan umrah, maka niatnya untuk pribadinya. Nanti ketika kita di Mekah, nanti ada city tour, beres city tour kita akan melaksanakan mikot lagi, umrah sunnah. Nah, umrah sunnah itu karena bapak dan ibu sudah melaksanakan umrah, maka boleh dihadiahkan kepada orang tua, nenek, kakek yang sudah meninggal. Tapi satu orang hanya boleh 1 orang juga. Oke, paham? Nah, setelah itu bagaimana cara niatnya? Setelah kita sholat, kemudian kita berdoa, nanti kita keluar dari masjid, kita niat tuh di Bir Ali. Niatnya itu ada 2. Bisa yang pendek, bisa yang panjang. Yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Bahasa dalam hatinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu berumrah. Niat itu dalam hati, ya. Niat itu dalam hati. Oleh karena itu, sekalipun menurut jumhur ulama dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, tapi dalam hatinya tidak ada, maka itu yang ekstrim tidak sah. Ya, kalau yang setengah ekstrim itu tidak sempurna. Saya pasti Bapak dan Ibu pasti pengennya yang sempurna. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilanmu berumrah, sah. Atau niatnya yang lebih panjang, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan umrah dengan ihramnya karena Allah Ta'ala. Kalau yang ingin dibadalkan seperti Ibu Haja Subur, itu pakai nawaitul umrata wa ahramtu biha an. Sebutkan untuk siapa, ya gitu. Nanti untuk selanjutnya gampang. Setelah kita niat, ya, setelah kita niat, kita afdolnya langsung baca talbiyah. Talbiyah itu ada yang sempurna, ada yang pendek. Yang pendek biasa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai situ. Tapi yang sempurna ditambah dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah, dan seterusnya. Insyaallah nanti di jalan sambil kita hafalkan. Kemudian setelah kita tahu bahwa
niat sudah, baca talbiyah sudah. Ada yang harus diketahui oleh bapak dan ibu adalah larangan-larangannya. Perhatikan, larangan itu dibagi kepada 3 komponen. Larangan pertama buat bapak-bapak yaitu ada 2. Yang pertama, tidak boleh memakai pakaian biasa. Yang kedua, tidak boleh yaitu menutup kepala dan mata kaki. 2 mata kaki. Itu 2 ya, tidak boleh. Tidak boleh kita memakai pakaian biasa seperti ini, tidak boleh pakai celana dalam tidak boleh dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak boleh pakai tutup kepala, peci atau sorban, atau lagi panas bapak ditutupin pakai kain ihram, itu tidak boleh. Kena dam namanya. Itu namanya dam isaah, dam pelanggaran, nggak boleh. Itu satu poin buat bapak ya. Keduanya, poin buat ibu, larangan 2 juga. Buat ibu-ibu, larangan 2 juga. Yang pertama apa? Ibu tidak boleh pakai cadar. Kalau model itu bukan cadar. Cadar itu sampai nutup semua. Ya, itu cadar. Kalau masker, kalau memang ibu pilek dan lain sebagainya, kata dokter harus pakai masker, silakan. Yang disebut cadar itu adalah niqab. Niqab itu nutup semuanya. Itu tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh memakai sarung tangan. Tidak boleh memakai sarung tangan kecuali sarung tangannya yang pas telapak tangannya ada terbuka. Ya, ada terbuka, ya. Ya, buat atasnya boleh. Karena buat perempuan ininya bukan aurat ini, ya. Aurat ini dari sini ke sini. Saya minta kepada ibu yang bajunya gondrong-gondrong itu harus pakai mangset ya. Karena kalau ibu lagi melaksanakan umroh ya, udah niat ihram, kemudian ibu kelihatan ininya, itu ibu dosa terus. Nah, ibu usahakan kayak begini kayak ibu. Jadi nanti nggak kelihatan, ya. Ya kalau nggak ada, kan ada sarung kaki digunting itu satu depannya. Iya, jadi supaya tidak kelihatan. Jadi kalau kayak model bapak gini umpamanya, ibu-ibu pakai begini kayak bapak, ini kelihatan, ya. Ini sholatnya batal ketika lagi sholat. Kemudian auratnya kelihatan, haram hukumnya. Haram yang membuka, haram yang melihat. You understand? Gitu. Jelas Pak Bu? Yes, understand. Ya, jadi poin pertama buat bapak 2, poin kedua buat ibu 2. Pertama niqab, yang kedua harus tidak boleh pakai sarung tangan kecuali ya. Poin yang ketiga adalah larangan gabungan. Larangan gabungan. Apa saja yang tidak boleh semuanya. Pertama, setelah niat tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Tapi kalau bapak baru mandi sunnah ihram, kemudian memakai pakaian ihram, disemprot pakai minyak wangi, boleh. Kenapa boleh? Karena bapak belum niat, ibu belum niat. Tapi kalau sudah niat, itu sama sekali nggak boleh. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Kaitan sikat gigi pakai odol boleh nggak? Boleh. Lalu saya mandi pakai sabun boleh nggak? Boleh. Apa sebabnya? Alasannya? Alasannya sikat gigi bukan wangi-wangian. Sikat gigi litathir, untuk kebersihan. Pakai sabun juga litathir, untuk kebersihan. Tapi kalau tujuannya untuk litatoyub, untuk wangi-wangian, itu mamnu, tidak boleh, haram hukumnya. Dan itu dicatat oleh Kementerian Agama di dalam buku manasik haji yang diterbitkan dari awal sampai sekarang. Ya, jadi ketika kita umpamanya kotor tangan, lalu pakai sabun, kalau nggak pakai sabun ini masih lengket, masih bau, boleh. Itu tujuannya bukan untuk wangi-wangian. Jadi yang pertama, tidak boleh pakai wangi-wangian. Yang kedua, tidak boleh memotong rambut. Ya, rambut. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotes dedaunan. Ini kadang-kadang kan kita mah suka iseng ya. Bapak atau ibu yang suka iseng ya. Kalau lihat taman bagus banget gitu kan, itu daunnya pengen dipotes. Awas, kalau ibu dan bapak sudah niat memakai pakaian ihram, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Jaga dan saling mengingatkan.
Semuanya saling mengingatkan. Kemudian apalagi yang dilarang? Tidak boleh kita membunuh binatang kecuali binatang itu buas. Ya, binatang buas. Bagaimana Pak Ustadz? Ada nyamuk nih. Ya kan? Ada nyamuk. Kalau memang nyamuk itu dianggapnya berbahaya, dibunuh nggak jadi masalah. Tapi kalau memang masih bisa diusahakan, sorry nyamuk ya, kau geser dari pipiku. Begitu kan? Lebih santun kata nyamuk. Waduh, hebat banget ini akhlaknya ibu bapak gitu kan. Begitu. Jadi artinya kita harus menjadi orang baik, ya. Begitu. Tuh udah berapa tuh, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang paling penting di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat famang faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika kita melakukan kewajiban haji maupun umrah, maka yang paling penting adalah 3 larangan. Pertama, fala ropasa. Tidak boleh ropas, tidak boleh ropas. Apa itu ropas? Ropas itu bicara porno, bicara jorok, bicara kotor, bicara yang menimbulkan hawa nafsu birahi, bicara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu nggak boleh. Berarti yang boleh yang mana? Tibul kalam, tutur katanya baik. Kalau ibu capek duduk juga nggak apa-apa. Iya pengen duduk. Ya boleh nggak apa-apa. Boleh duduk, boleh jongkok. Selama tidak dilarang oleh polisi. Aman kan di sini Ustaz Dato? Antum jadi itunya, jadi Haris ya. Kalau dilarang kita. Yang penting kita jangan nyatu. Jangan dekat dengan bapak-bapak, geser. Bapak-bapak yang geser. Nah, bukan mengganggu kesenangan. Jadi begitu, ya. Yang pertama, pala ropasa, tidak boleh kita ropas. Apa Bu tadi ropas? Ngomong porno, ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong yang menimbulkan hawa nafsu birahi, ngomong yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Itu tidak boleh. Yang dibolehkan apa? Tibul kalam, tutur kata yang baik. Bahasa agamanya kaulan layyina, tutur kata yang lemah lembut. Kaulan hasana, tutur katanya yang indah. Ya. Kaulan karima, tutur katanya yang mulia. Kaulan sadida, tutur katanya yang benar. Kaulan ma'rufa, tutur katanya yang terbaik. Itu yang dianjurkan. Artinya apa Ibu Bapak? Artinya syariat agama yang disebut namanya ibadah, itu ternyata Allah punya target. Yang pertama, Allah ingin menjadikan baik salat, puasa, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah yang lain-lainnya, membentuk pribadi-pribadi yang hebat, yang tutur katanya bagus. Jadi kalau bapak dan ibu rajin haji, rajin umroh, rajin sholat, tapi mulutnya busuk, mulutnya selalu nyak, ibadahnya itu tidak dapat pahala. Oleh karena itu Islam mengajarkan yang pertama tibul kalam, tutur katanya bagus. Kaulan layyina, tutur katanya lemah lembut. Kaulan sadida, tutur katanya benar. Kaulan hasana, tutur katanya indah. Ya. Kaulan karima, tutur katanya mulia. Kaulan sadida, tutur katanya benar. Kaulan ma'rufa, tutur katanya terbaik. Mulai dari sekarang, belajarlah bertutur kata yang santun. Sebelum kita bicara, pikirkan dulu. Ini jinggung. Asma, jangan. Betul. Ini pelajaran yang pertama, palaropasa. Yang kedua, wala fusuqa.
Ya, tidak boleh kita melakukan dosa sekecil apapun. Jangankan punya orang. Ya, jangankan punya orang, punya sendiri, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh melakukan dosa. Ya, contoh suami istri lagi niat ihram, udah memakai pakaian ihram, udah niat, dia cumbu rayu, nggak boleh. Itu artinya apa? Artinya ibadah jangan dikotori dengan hawa nafsu. Karena kita dididik supaya menjadi orang baik. Itu istri sendiri, apalagi, ya kan? Masuk akal, Pak? Masuk. Jadi kalau lagi ibadah umrah dan haji, pisahkan dengan ibadah umum. Kalau ibadah umrah haji, fokus dengan Allah. Kalau ibadah dalam rumah tangga, suami istri, dia berdua, halal. Mau dimiringin, ditunggingin, silakan aja. Betul? Nah, ini artinya Islam begitu hebat. Ketika kita ibadah fokus mahdoh dengan Allah, maka jangan dihiasi dengan hawa nafsu. Oke? Itu namanya wala fusuq. Ya. Jangankan membunuh binatang, apa membunuh manusia. Membunuh binatang aja nggak boleh. Ya kan? Memotes dedaunan aja nggak boleh. Ini begitu hebat pelajaran. Oleh karena itu, saya punya keyakinan Bapak dan Ibu, kalau bisa mengatur tutur kata, lalu menjaga perilaku, baru yang ketiga, wala jidal. Tidak boleh kita berbantah-bantahan. Ya, tidak boleh. Agak-agak sedikit kan? Enggak. Tidak boleh kita bantah-bantahan. Artinya tidak boleh kita berantem. Jangankan berantem fisik, mulut aja nggak boleh. Ya, mulut aja nggak boleh kita berantem. Oleh karena itu, apa yang dibolehkan? Saya urutkan. Dilarang bicara pusuk, dilarang bicara ropas, artinya harus tutur kata yang bagus. Dilarang melakukan dosa, artinya kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, namanya ibadah. Dilarang kita berantem, ya, jidal, artinya kita harus penuh kasih sayang. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh Anda makhluk yang ada di muka bumi, kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada kita. Tuh begitu. Coba perhatikan oleh Bapak dan Ibu. Kalau kita minimal bisa meninggalkan 3 perkara. Pertama, tutur kata yang jelek kita tinggalkan. Kedua, melakukan dosa kejahatan kita tinggalkan. Yang ketiga, kita perang dan berantem kita tinggalkan. Yang ada tutur kata baik, yang ada ibadah kelakuan baik. Yang ketiga, yang ada kasih sayangnya bagus. Itu orang, Bu, Bapak, sebelum masuk surga udah dapat surga duluan. Percaya nggak? Ya. Jadi banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Oman, kok hidup saya nggak bahagia? Kok hidup saya nggak tenang? Pasti ada yang error. Saya punya keyakinan, kalau tutur katanya bagus, perilakunya bagus, kasih sayangnya, hatinya bagus, kira-kira apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Bisakah kita belajar seperti itu? Tutur kata bagus, perilakunya bagus, hatinya penuh dengan kasih sayang? Bisa? Bahasa logika harus bisa. Iya, harus bisa itu. Kenapa? Supaya dapat mabrur. Mabrur itu bukan buat haji saja.
Mabrur itu bukan hanya umroh saja, tapi mabrur dalam rumah tangga, mabrur anak-anaknya, wow, keren itu. Ya kan? Jadi kembali kepada pokok persoalan, Ibu, Bapak. Sengaja saya ajak ke sini biar tenang, suasananya lega, ada pemandangan surga tuh, lihat. Ini pohon-pohon surga nanti ketemu oleh kita di surga Allah. Nah itu, kita kan nggak punya di Jakarta, di Indonesia yang begini-ginian. Betul? Iya, kali-kali kita mejeng-mejeng di tempat ginian. Selama nggak diusir oleh polisi Arab, ya alhamdulillah. Soalnya kalau kita di tempat nggak boleh. Udah, kembali kepada pokok persoalan. Jadi intinya pagi ini kita mengadakan, ini namanya bagian daripada rihlah keilmuan. Ya, ini perjalanan keilmuan, wisata religi, wisata keilmuan. Insya Allah, kalau ibu dan bapak bisa menyimak dan bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, saya punya keyakinan minimal bapak dan ibu begitu pulang ada perubahan yang luar biasa. Tutur katanya bagus, perilakunya bagus, hatinya penuh dengan kasih sayang. Wow, keren. Insya Allah. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, jadi kalau bapak dan ibu ingin tahu apa sebenarnya tanda-tandanya nanti umroh saya ada manfaatnya, umroh saya diterima, umroh saya makbul, mabrur, bagaimana tandanya? Kata Nabi 3. Perhatikan, kata Nabi 3. Pertama, adakah ibu dan bapak setelah pulang tutur katanya lebih bagus? Manggil suami yang tadinya Bapak ya kan? Atau manggilnya apa? Nah, sekarang ganti Ayang Bet, AA, lama-lama ya kan? Suami yang tadinya manggil emaknya nenek sini nek, sekarang mah wow, wahai bidadariku sayang. Masya Allah, indah banget itu ya. Jadi kita rubahlah sedikit-sedikit, karena perlu dicatat oleh ibu dan bapak, rumah tangga bahagia itu bukan karena materi yang banyak. Betul? Bukan karena rumahnya bagaikan istana, ya kan? Bukan karena istrinya cantik atau suaminya ganteng, tidak. Rumah tangga bahagia itu manakala ada iman dan takwa melekat di dada. Yang kedua, dia mampu mensyukuri nikmat yang ada. Yang ketiga, dia qanaah, menerima apa adanya. Setelah berjuang dan berdoa, hasil berapa dia terima. Ini resepnya kebahagiaan. Ya, banyak orang mengatakan saya bahagia kalau rumah saya luas. Belum tentu. Nabi sih betul mengatakan sa'adatul mar'il muslim fi dunya arba'ah. Seorang muslim di dunia bisa bahagia yaitu apabila ada 4. Pertama, apa pertama? Yang pertama kata Rasulullah, mereka sekeluarga bertakwa, ibadah kepada Allah. Ya. Yang keduanya kata Rasulullah, punya anaknya baik-baik. Yang ketiga kata Rasulullah, punya tetangganya baik-baik. Rizkinya, usahanya di dalam, gak kemana-mana. Yang lebih hebat lagi kata Rasulullah, malah yang pertama, maskanun wasi'ah, punya rumah yang luas. Itu salah satu ciri bisa bahagia orang. Tapi ternyata bagi kita karena imannya tipis, sekalipun rumahnya luas, belum tentu. Oleh karena itu kembali kepada pokok persoalan, kita intinya yang pertama, apa yang disebut umroh? Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa amalan. Targetnya mencari ridho Allah. Amalannya ada berapa? Ada 5.
yang disebut rukun. Pertama, niat ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tartib. Itu namanya rukun umroh. Ulangi, rukun umroh ada berapa? 5. Satu, niat ihram. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tartib. Apa yang disebut niat ihram? Niat ihram artinya niat untuk memulai melaksanakan umroh. Ya Bu, niat ihram artinya apa? Niat untuk memulai melaksanakan umroh. Bagaimana cara memulainya? Yaitu niat. Ya, yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umrotan, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di mana itu niatnya? Di dalam hati. Di mana? Di Bir Ali, di Mikot Makani. Tuh, itu niat ihram. Yang kedua, tawaf. Apa arti tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali putaran. Diawali dan diakhiri pada sudut Hajar Aswad. Ketika kita memulai di sudut Hajar Aswad, kita angkat tangan ya, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, niat aku melaksanakan tawaf 7 kali putaran dengan sempurna karena Allah Ta'ala. Angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kecup. Jangan kecup dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, salah. Jadi angkat dulu tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru kecup. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap urusan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya tidak ada. Jadi angkat tangan dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru begitu. Ya, jangan apa, kecup dulu. Bismillah, Allahu Akbar, salah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita mulai, ya sudah mulai ya, umpamanya kan tambah itu ada sebelah kiri ya. Nah, dalam hatinya takut melaksanakan tawaf 7 kali putaran dengan sempurna karena Allah Ta'ala. Angkat tangannya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Langkahkan ke tangan ke apa? Kaki kanan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan seterusnya ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, dan seterusnya begitu sampai ke rukun Yamani. Ka'bah ada berapa sudut? Pertama sudut Hajar Aswad. Yang kedua sudut Iraqi. Yang ketiga sudut Syami. Yang keempat sudut Yamani. Ulangi, pertama Hajar Aswad, yang kedua Iraqi, yang ketiga Syami, yang keempat Yamani. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika sudut Hajar Aswad, angkat tangan, Bismillah, Allahu Akbar, kecup. Begitu nyampe ke rukun Yamani, angkat tangan saja, Bismillah, Allahu Akbar, tidak usah dikecup, bukan kecup. Kita ketika dikecup di Hajar Aswad, itu simbol pengganti mencium Hajar Aswad. Jelas? Tapi ketika di rukun Yamani tidak dikecup, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu sebagai pengganti menyapu, mengusap rukun Yamani. Oke? Paham? Nah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Selesai satu putaran, 2 putaran, 3 putaran, sampai 7 putaran. Jadi tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan sempurna, diawali dan diakhiri pada sudut Hajar Aswad, dan Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Itu namanya tawaf. Kalau umrah
Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk mengerjakan beberapa amalan, targetnya mencari ridho Allah. Amalannya ada 5. 1 niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Itu yang disebut rukun sudah niat ihram, tawaf sudah, 3 sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i artinya berjalan atau lari kecil. Dari mana? Bukit Sofa ke Marwah. 1 balik, 2 balik, 3 balik, 4 balikan, 5 balikan, 6, 7. Mulai Bukit Sofa, terakhir Marwah. Oke? Di tengah-tengah ada pilar hijau. Itu bacanya khusus ada. Ketika tawaf dan sa'i, mana yang lebih afdol bacaannya? Ibu ngikutin pembimbing, Ustaz Dato nggak kedengeran. Ngikutin Umi nggak kedengeran. Ngikutin saya nggak kedengeran. Daripada ibu bengong, baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Itu saja, itu afdal. Ya, baca tasbih. Bisa subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Boleh begitu. Ya, daripada dengerin itu nggak kedengeran, nggak bisa ngikutin. Ya, baca tasbih. Baik itu sa'i maupun tawaf. Saya instruksikan kepada jamaah, tolong lagi tawaf jangan selfie-selfie. Itu lagi ibadah. Usahakan khusyuk. Karena kata Nabi, tawaf itu at-tawafu manzilatus sholat. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Hanya bedanya, kalau sholat tidak boleh ngomong sembarangan. Kalau tawaf boleh ngomong. Contoh, Bapak jatuh HP-nya, Pak jatuh HP-nya. Udah ambil. Ya. Iya, dalam hal yang lain. Waduh, orang tawaf, subhanallah, alhamdulillah. Kata malaikat, ngapain lu kesini? Ya kan, kalau selfie mah di sana aja udah. Nanti kalau udah beres, baru silahkan. Oke? Jadi begitu caranya. Jadi kekhusyuan. Jadi hakikat tawaf itu yang pertama gerakan. Yang kedua khusyuk. Yang ketiga doa. Itu tawaf itu lagi muter, Bapak dan Ibu harus tahu. Di tempat tawaf dan sa'i itu dihitung oleh Nabi minimal ada 15 sampai 16 tempat mustajabah. Di Hajar Aswad mustajabah, ketika di Multajam mustajabah, di pintu Ka'bah mustajabah, ketika di Hijr Ismail mustajabah, di Pancuran Emas mustajabah, di Rukun Yamani mustajabah. Antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad mustajabah. Doa. Kita ini kan banyak kebutuhan. Doa jangan dipakai sembarangan. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Dengan baca itu saja Allah akan tahu apa kebutuhan kita. Dengan baca subhanallah, mensucikan Allah, membahagiakan Allah, membanggakan Allah, menyenangkan Allah. Itu dengan kata-kata subhanallah. Walhamdulillah, memuji Allah, segala puji bagimu ya Allah. Artinya Allah bangga dan senang. Kemudian astagfirullah, artinya apa? Sebagai pernyataan dari seorang hamba, ya Allah, mohon ampun aku kepadamu. Kalau orang sudah memuji, ya, kalau orang sudah mensucikan, kalau orang sudah memuji, kalau orang sudah mohon ampunan, itu nggak usah didikte. Ya Allah, aku minta mobil Mercy. Ya Allah, aku minta gedong. Ya, nggak usah begitu. Itu kata ulama udah cukup 3 aja itu. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Allah jamin kehidupan kita. Ya Bu ya? Ya. Payah? Payah.
Haji, maaf Haji, kalau tawaf itu suami istri gimana Pak Haji? Oh boleh. Tapi jangan terlalu kayak pacaran begini. Karena apa? Karena darurat untuk menghindarinya. Oke? Jelas semua? Jelas. Bagaimana Pak? Ingatkan kan dituntut juga kan. Oh iya, nggak apa-apa. Kan kalau bisa nanti saya ajarin pakai kain ihramnya. Nanti di sini ada buntut buat istrinya megangin. Karena takut lepas dari suami, istrinya megangin. Kalau yang nggak bawa suami, jangan megangin suami orang ya. Pak Haji, kalau pakai tangan nggak apa-apa? Kenapa? Kalau pakai tangan nggak apa-apa? Kalau tidak sengaja di dalam kitab Al-Idah, Syekh Ramli dan Syekh Nawawi mengatakan ada istilah lamis dan malmus. Kalau kita nawaitunya untuk menyentuh, itu artinya batal. Tapi kalau tidak niatan untuk menyentuh malah disentuh sama orang, nggak jadi masalah. Ya. Jadi di dalam pendapat Imam Syafi'i saja, kalau lagi darurat, yang penting jangan sampai punya niatan menyentuh. Oke? Bapak umpamanya lihat orang Turki licin-licin, Masya Allah, licin amat dia. Bapak tuduhnya. Ya, jangan sampai gitu. Jadi lagi darurat nggak jadi masalah. Yang penting kita khusyuk lagi ibadah. Oke? Jadi niat ihram sudah, tawaf sudah, sa'i sudah. Terakhir tahallul. Apa arti tahallul? Apa arti tahallul? Ustadz yang benar ya. Tahallul itu bukan gunting-gunting rambut. Tahallul itu artinya menghalalkan yang tadinya dilarang, ditandai dengan gunting rambut. You understand? Yes. Tuh. Dah tahallul kan? Kalau berurutan itu namanya wilaan, namanya mualat. Ya, artinya yang tertib itu yang awal harus didahulukan, yang akhir dibelakangkan. Itu namanya tartib. Jelas? Jelas. Aduh, anak-anakku jelas? Sudah selesai ini 5. Tujuan saya